Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauda Sani Rahmat dari kelas 2023D, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang telah ditentukan oleh Bapak Dedi Nurjamil, yaitu membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan menjelaskannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qiyaman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurja am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Adapun asbabun nuzul surat, satu keistimewaan Al-Kahfi yaitu di dalam surat Al-Kahfi terdapat kisah-kisah orang yang soleh. Yang pertama ada 7 orang pemuda, terus yang kedua ada seorang pengembala. 7 orang pemuda tersebut dinamakan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah seorang pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun menurut kalender Hijriah dan 300 tahun menurut kalender Masehi, di mana orang-orang Quraisy sangat percaya terhadap orang Yahudi dikarenakan ilmunya. Dikisahkanlah berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadir al-Harisah ke Madinah. Pada waktu itu ada kabar didatangkannya akan seorang nabi. Ternyata benar sangkaan mereka tentang adanya kebenaran nabi yang akan datang. Pada waktu itu, sahabat Quraisy disuruh oleh kaum Yahudi untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentang ruh, yang kedua tentang sahabat pemuda zaman dulu, yang ketiga kisah seorang pembalap. Lalu mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad menjawabnya, ya besok saya akan menjawabnya. Jadi Nabi Muhammad tidak langsung menjawabnya, karena Nabi Muhammad yakin akan turunnya wahyu dari malaikat. Namun, wahyu tersebut tidak kunjung datang sampai 15 malam. Pada waktu itu, kaum Quraisy mulai goyah terhadap Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad tidak menjawabnya dan tidak ada jawabannya. Dimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat la'allaka bakhi'un nafsaka atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Pada waktu itu Nabi Muhammad bersedih karena kaumnya yang goyah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam ayat tersebut juga Allah menegur Nabi Muhammad SAW supaya tidak merasa bersedih akan kegoyahan orang-orang Quraisy tersebut. Di dalam ayat 1-5 Allah menjelaskan, dalam ayat pertama Allah memuji dirinya dan Allah mengingatkan kepada orang-orang supaya mereka agar tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka beriman kepada Allah, sebagaimana jika kalian beriman kepada Allah, Allah akan membalaskannya dengan amal yang baik. Sebaliknya, jika mereka tidak mengimani Allah, maka Allah akan menyiksanya. Sebagaimana jika amal mereka baik, Allah akan mengabadikannya selamanya di surga nanti. Di dalam ayat 7, kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Maksud ayat 7 ini,
Allah menguji kaum Bani Israel. Ayat tersebut, Bani Israel tergoyah dan hancur dengan fitnah salah satu seorang perempuan. Di dalam fitnah tersebut, Allah menjanjikan janjinya, Allah mengirim ke negeri mereka dengan kiriman dengan dahsyat, yaitu tandus yang kering. Negeri mereka menjadi tandus, tidak ada salah satu pepohonan di negeri mereka. Itu adalah salah satu contoh bentuk ujian di dunia, karena dunia itu adalah tempat ujian dan perhiasan. Jika kita bisa melewatinya, maka kita akan mendapatkan amal baik, dan jika kita tidak bisa melewatinya, maka kita akan mendapat siksaan. Adapun keutamaan membaca surat Al-Kahfi yaitu disinari cahaya di hari kiamat, dijauhkan dari fitnah Dajjal, dan sebagai pengingat di hari kiamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.